Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Rasulullah disihir orang Yahudi, Allah turunkan dua surat ini. Mari kita simak ulasan berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Sejarah sihir itu pertama kali terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Berawal dari kaum Bani Israel yang sering menggunakannya untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Sihir disebut juga guna-guna, santet dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman, para setan sering mencuri kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit, kemudian menyampaikan hal itu kepada para tukang sihir dan dukun. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah pernah disihir orang Yahudi. Tak hanya manusia biasa, sihir dan guna-guna ini juga pernah dialami manusia agung Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihir oleh orang Yahudi yang ingin mencelakai beliau. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu waktu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh dua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. "Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah?" tanya malaikat yang berada di bagian kaki. "Beliau kena sihir," jawab malaikat yang di bagian kepala. "Siapa gerangan yang menyihirnya?" "Labid bin Al-Am," jawab malaikat. "Seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana, pada keluarga si Anu, di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu, kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut." Rasulullah memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya, beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk itu pun dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah pada yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat seperti sedia kala.
Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas yang disebut Al-Mu'awwizatain. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin maupun sihir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Berikutnya adalah Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1-6. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.